Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sekarang saya mencoba untuk membuat konten vlog ya. Kemarin kapan hari pernah ada yang nyaranin, Pak bikin vlog di lantai 4 malam-malam Pak. Oke, sekarang ini udah di lantai 4. Jadi kelihatan ya, ini bangunannya ini lantai 4, itu lantai 3. Ini di lantai 4. Cuma kapan hari kan mintanya malam-malam Pak lah. Kalau malam-malam lantai 4 dengan lorong kayak gini, suasananya kelihatan ya. Cuma saya coba siang atau sore aja dulu gitu kan. Karena waktu itu pernah malam-malam nyari kunci ke lantai 4, memang hawanya beda ya. Kaki saya gemeter ya. Karena capek habis naik lantai 4 gitu kan. Saya bukannya penakut ya, tapi saya agak gemeter gitu aja kalau naik lantai 4 karena capek itu aja. Oke, kita akan membuat konten tentang room tour ya, kayak tempat kantorku gitu kan. Jadi kantor saya ini isinya apa aja sih gitu kan. Nah, kita lihat di lantai 4 ada kelihatan ya, ada lab farmasi dan ini adalah apotek simulasi gitu kan. Nah, apa sih apotek simulasi? Nah, jadi di kantor saya itu ada apoteknya. Ini kan sekolah nih, kan saya kerja di sekolah gitu kan, saya sebagai guru. Nah, ada apotek di dalam sekolah gitu kan. Tapi apotek simulasi gitu. Kalau apotek beneran, mantap. Obat-obatan gratis gitu kan. Vitamin gratis. Tapi kalau ini karena simulasi ya cuma untuk latihan para siswa gitu kan. Nah, loh Pak, kok cuma latihan? Ya iya, kalau ini apotek beneran pasti udah diserbu orang untuk beli obat, nanti kerumunan massa gitu kan. Nah, maka dari itu ini cuma apotek simulasi dan melatih para siswa. Kan enak kalau apotek beneran, ya nggak jadi sekolah, ini jadi toko obat gitu kan. Oke, ini adalah apotek simulasi gitu kan di lantai 4, dan itu adalah ruang kelas. Dan di pojok sana ada taman. Oke, nah kita lihat. Ada kebun raya coy. Nah, ini kalau dibiarkan selama setahun 2 tahun ya kelihatan mantap kan, nanti jadi banyak dan rimbun gitu kan. Nah, di sini ada tanaman-tanaman yang akan dijadikan obat gitu kan. Jadi kita juga ada produk herbal. Ya, ini sore hari tanamannya lagi berlindung dari matahari, jadi merunduk ya. Jadi dia juga mungkin tanamannya mau nggak terlalu kena sinar UV, jadi dia merunduk gitu kan, sehingga dia anti hitam gitu kan. Dia biar nggak hitam gitu kan. Ternyata tanaman juga punya sensitivitas untuk menghindari kulit yang hitam gitu kan. Nah, tanahnya aja yang hitam, daunnya tetap hijau. Oke, kita turun ke lantai 3 dan sekarang di sini ada laboratorium teknologi, laboratorium medik atau laboratorium TLM. Dulu analis kesehatan. Kita lihat aja karena dikunci. Ya, dalamnya isinya adalah mikroskop, alat spektrofotometer, terus hemometer, hemositometer, dan meter-meter lainnya gitu. Ini penamaannya agak nggak tahu ya, ini dimarahin guru bahasa Indonesia atau enggak, soalnya kan laboratorium teknologi, laboratorium medik, laboratoriumnya 2 kali kan nggak efektif efisien gitu kan. 1 kali aja gitu kan, laboratorium teknologi medik gitu kan, atau TLM aja udah gitu kan. Tapi ya nggak tahu kan, terserah yang ngasih nama gitu kan, papannya aja lab TLM gitu kan. Nah, di sini ini anak-anak kalau praktikum ini terjadi banyak pembuangan darah yang luar biasa itu kan, karena ngecek darah, ngecek mungkin ludah atau mungkin usapan dari mulut. Jadi di sini banyak sisa-sisa selilit-selilit gigi, terus mungkin mulut-mulut ya baunya ya dinetralisir lah ya pakai disinfektan dan sebagainya. Jadi di sini sering terjadi perdarahan ya, karena darahnya dikeluarkan gitu kan. Ditusuk jarum berulang kali gitu kan, entah siswanya 1, 2, untungnya darahnya nggak habis-habis karena selalu produksi di sumsum tulang belakang gitu kan. Dan di sini tempat untuk mengecek apakah dari darah tersebut
penyakitnya apa gitu, atau golongan darahnya apa, A, B, C, D, A, B, O, dan AB gitu kan. Terus ada mungkin juga dan macam-macam lah ya, pengecekan termasuk pengecekan misalkan gula darah maupun kolesterol. Bagi yang suka makan daging, suka marah-marah, mungkin terlalu banyak timbunan darah kotor mungkin ya. Jadi isinya darahnya kotor gitu kan, ngomong kotor gitu kan. Jadi mungkin darahnya bisa dicek di sini, kelihatan ada apanya di dalamnya gitu kan. Nah, oke, terima kasih. Nah, ini adalah ruang guru. Nah, kebetulan ini ruang guru ada di lantai 2 gedung SMK Kesehatan Erlangga. Jadi disinilah saya berada bekerja tiap hari. Sekarang base campnya di sini. Sudah mengalami pergantian beberapa kali sejak saya pindah ke sini. Jadi ruangan saya pernah di sana lantai 1, pindah-pindah lagi sampai terakhir yang di sini ini kan. Di sini adalah ruang para guru berkumpul untuk menggibahi siswa, enggak ya, untuk bekerja, untuk mengumpulkan nilai, untuk menyusun rancangan pembelajaran. Bahkan kemarin ngajar online di ruang guru itu kayak paduan suara. Jadi kalau ngajarnya barengan itu saut-sautan dengan tempo yang saling bertabrakan. Jadi mungkin ruang guru ini butuh dirijen paduan suara supaya kalau ngajar temponya cocok gitu kan. Yang satu naik, yang satu turun, atau sebaliknya. Masalahnya kalau saya ditaruh ruangan sini waktu ngajar, semuanya pengen pindah atau mungkin saya yang diusir gitu, karena suara saya biasanya memenuhi ruangan sampai sebelahnya sini. Nah, maka dari itu mungkin kalau nanti belajar online lebih baik saya yang periksa lah daripada saya diomeli oleh ibu-ibu lagi gitu kan. Ini adalah ruangan saya ya. Jadi ini adalah lantai 2 ya, kosong karena WFH dan PPKM. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke lantai 1. Ini dekat pintu masuk. Jadi ini gerbang masuknya. Geser ke kiri ada lab keperawatan ya. Nah, ini lab keperawatan, ada pelangnya yaitu tentang Skakes Caregiver Service gitu. Caregiver itu adalah layanan semacam pelayanan kesehatan untuk para yang membutuhkan lah ya. Nah, lab perawat ya. Ini adalah lab perawat, isinya adalah karena masih dikunci, ada bed, sofa, kasur, ada apa namanya peralatan-peralatan yang menunjang untuk belajar tentang ilmu perawat lah ya. Ada infus, tensi dan sebagainya. Lab perawat ini ada bed itu kan, kasur, yang mana kasur tersebut beda ya dengan kasur yang ada di labnya perhotelan gitu kan. Kalau lab perhotelan kasurnya empuk, nyaman, supaya apa? Supaya betah gitu kan. Kan kalau pengunjungnya betah, lama-lama hotelnya untung bayar terus ya. Tapi kalau labnya perawat atau labnya orang kesehatan, orang medis, ya kalau kasurnya dibuat nyaman, itu orang bakal lama-lama nanti nggak sembuh-sembuh, atau malah sembuh tapi pengen lama-lama. Ya janganlah ya, kita sesuaikan dengan kondisinya. Kalau di sini kasurnya dibuat supaya nyaman iya, tapi gimana caranya kasur itu membuat pasiennya cepat sembuh gitu kan. Jadi kalau pasiennya nggak bisa tidur telentang, kasurnya disetting supaya bisa nyaman dipakai tidur yang nggak terlentang gitu kan. Jadi kasurnya bisa dijongkat-jungkit atau dinaikkan, diturunkan. Canggih sekali kasurnya. Tapi sayangnya kita nggak bisa lihat karena dikunci ya. Jadi kasurnya ini disetting supaya nyaman tapi membuat orang cepat sehat. Dan ini ada pemeriksaan, ada layanan pemeriksaan penyewaan alat kesehatan, pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Silakan kalau mau menggunakan layanan, ada nomor yang bisa dihubungi. Itu nomor layanan kami supaya siapa tahu membutuhkan. Oke, kita setelah ke lab perawat, masih banyak lab-lab yang lain. Ini ada business center, ini ada lab komputer dan jaringan. Kalau laptop Anda rusak atau komputer Anda rusak, taruh ke lab TKJ. Kalau tambah rusak berarti ya belum dibaikin gitu kan. Kalau masuk sini langsung dibaikin, besoknya diambil, ya tergantung kerusakan lah ya, belum tentu langsung bisa. Tapi yang jelas TKJ ini menyediakan layanan juga untuk perbaikan komputer, untuk laptop dan sebagainya. Sebelahnya ada lab rekayasa perangkat lunak gitu kan. Di lab RPL ini kalian harus betah duduk berjam-jam karena
saya pernah belajar sedikit tentang coding gitu kan, yang biasa dilakukan oleh anak rekayasa perangkat lunak. Itu bener-bener deh itu di depan laptop. Maka keluar dari lab RPL, kemungkinan mata ini harus senam dulu karena lelah sekali menatap layar. Dan orang-orang di sini luar biasa betahnya. Jadi mungkin senam pantat juga, dan punggung dan anunya sudah terlatih untuk duduk lama-lama di kursi gitu kan. Kalau TKJ masih agak gerak ya, karena komputer kan dibedah, dibuka dulu. Kalau ini ngutek-ngutek terus apa namanya di depan layar terus itu kan. Nah, di sini ada lab multimedia. Nah, ini mungkin karena ruangnya dikunci juga, jadi lab multimedia ini adalah sarang atau tempat kreativitas para editor, para anak-anak multimedia yang sangat kreatif, menyusun konten, membuat video, audio, produk-produk gambar dan sebagainya. Dan di sini tempat kelahiran YouTuber ternama yang sudah kalian follow, kalian subscribe semua saat ini, mungkin sebagian besar dari kalian itu kan, yaitu alumninya SMK Erlangga, Ervan itu kan. Terus ada lagi mungkin Kesatria yang kapan hari menang di Festival Film Balikpapan, bahkan Kaprodinya itu juga pernah juara di Balikpapan itu kan, perfilman di Balikpapan. Jadi disinilah tempat penggodokan atau pematangan tempat untuk mengasah skill dalam editing. Apakah saya ngeditnya di sini? Enggak, karena ini bukan ruangan saya, dan kalau pinjam ruangannya ya tergantung waktunya gitu kan. Nah, di sini saya juga pernah ngedit sih, pernah juga nemenin anak-anak untuk menggarap catatan akhir sekolah. Jadi saya cuma numpang nyemangati doang di dalam, kadang beliin gorengan atau beliin minum gitu kan. Cuma menyemangati, tapi itu juga menjadi support bagi anak-anak yang sedang berkarya gitu kan. Jadi ini tempat kelahiran para editor-editor handal gitu kan, dari berbagai generasi gitu kan, yang saat ini juga sudah menghasilkan berbagai tipe, berbagai macam rumah produksi maupun tim-tim wedding organization atau apa namanya fotografer wedding dan sebagainya, macam-macam. Yang jelas di sini lab multimedia sangat-sangat tepat digunakan untuk latihan dalam membuat karya gitu kan. Luar biasa, mantap. Jadi tetap jaga kesehatan supaya kita bisa tetap survive. Jadi ini adalah tour kantor pertama, mencoba membuat vlog. Ini lapangan sepi, ini lapangan luar biasa, bisa dibuat apa saja gitu kan kalau lagi dipakai ya. Kalau sekarang lagi sepi ya udah kayak gini suasananya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika dirasa kontennya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.